Shalom adik-adik, shalom semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Akhirnya kita bertemu lagi di ibadah online Komisi Sekolah Minggu Agape GKM Semani. Meskipun biasanya kita sudah siap-siap untuk datang ke gereja dan sudah sampai di gereja untuk kita boleh bersama-sama muji dan muliakan nama Tuhan. Tapi di minggu ini kita masih belum bisa bertemu ya adik-adik, karena masih banyak virus-virus COVID-19 yang masih ada di Indonesia. Tapi Koko Fran yang percaya adik-adik tetap bersyukur, bersukacita, tetap berada dalam Tuhan. Adik-adik, minggu lalu kita merayakan yang namanya 75 tahun Indonesia sudah merdeka, dari 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2020. Artinya sudah 75 tahun. Tuhan juga boleh memberkati Indonesia dan bebas dari penjajahan. Adik-adik tahu gak sih merdeka itu apa? Ya, merdeka itu adalah kita bebas dari penjajahan, bebas dari semua yang belenggu kita. Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita sudah merdeka. Merdekanya dari mana sih? Merdekanya karena Tuhan sudah menebus dosa kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang bebas untuk bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu hari ini juga kita akan juga mendengarkan firman Tuhan melalui setiap cerita-cerita di balik dari kisah-kisah tentang Indonesia. Adik-adik tahu nggak? Ternyata Indonesia ini sudah pernah dijajah loh oleh bangsa lain. Salah satunya adalah Belanda dan juga oleh Jepang. Adik-adik, Koko Fran nggak mau bahas ke sana-sana, tapi Koko Fran juga bersyukur ternyata adik-adik juga banyak yang ikut lomba 17 Agustus. Biasanya 17 Agustus kita rayakan bersama-sama di gereja dengan lomba yang banyak sekali. Tapi di tahun ini kita tidak bisa melakukan lomba itu bersama-sama di gereja, tapi kita bisa melakukan lomba itu bersama-sama di rumah masing-masing. Nah, ada juga adik-adik yang sudah share, sudah kirim ke Koko dan Cici sekolah minggu untuk hasil karya kalian untuk mendukung dan memperingati 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Ada dari kelas Samuel, dari kelas Daud, dari kelas Daniel, dari kelas Firdaus, dan dari kelas Yosua. Nah, adik-adik, terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang sudah mengirimkan semuanya dan menunjukkan hasil karya yang sangat keren-keren dong adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita dan sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan cerita tentang Indonesia, yuk kita bersama-sama kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Koko Frans berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah, kebaikan, dan kasih sayang Tuhan yang boleh ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau semalam sudah berlalu dan kami boleh dibangunkan pagi hari ini dengan sukacita, pengharapan, dan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita, biarlah kami boleh duduk diam untuk boleh mendengarkan segala cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang Indonesia. Tuhan Allah dan Tuhan Yesus yang selalu memberkati dan mengasihi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, setelah kita berdoa, kita mau ngasih satu pujian. Kita mau katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita puji ini sekali lagi, kita mengatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, yuk adik-adik, kita hari ini akan sedikit berbeda yang tadi Kak Frans bilang, bahwa kita akan menampilkan hasil karya dari anak-anak sekolah minggu GKMI Gesemani dari kelas Daud, Samuel, Daniel, Firdaus, dan Yosua. Nah, adik-adik, ternyata antusias dari adik-adik semua sangat membuat Koko dan Cici sekolah minggu sangat bersuka cita dan bersyukur ternyata adik-adik juga mencintai bangsa dan negara Indonesia ini dengan bisa nyanyi lagu daerah, nyanyi lagu nasional, bahkan ada yang bikin puisi loh. Wah, puisinya juga pasti dibuat langsung sendiri dan ada buktinya mereka nulis tangan sendiri. Nah, yang pertama kita akan melihat penampilan dari anak sekolah minggu di kelas Daud, yaitu Giani. Giani akan menyanyikan sebuah lagu daerah yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Langsung aja kita dengarkan sesama Giani dengan Ampar-Ampar Pisang. Ampal-ampal pisang, pisangku belum masak. Masak tadi diulung bali-bali, melepak menggelepok. Masak kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangculupan, bengkok dimakan api. Apinya cangculupan, nang mana batis putung, dikitip di dalam. Nang mana batis putung, dikitip di dalam. Nah, adik-adik, hebat kan Giani, meskipun dia masih kecil, dia mempunyai keberanian untuk boleh menyanyikan sebuah lagu khas Indonesia, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Meskipun dengan alat musik seadanya, dia menggunakan seperti makanannya ya atau apa, dia bisa menyanyikan Ampar-Ampar Pisang dengan lantang dan dengan semangat. Tapi adik-adik tahu nggak sih, Ampar-Ampar Pisang itu sebuah lagu daerah dari Kalimantan Selatan. Ternyata Koko Fran pernah baca juga bahwa lagu ini sebenarnya dinyanyikan secara iseng-iseng doang oleh masyarakat dari Kalimantan Selatan pada saat membuat kue. Kue apa? Ya betul, kuenya adalah kue pisang yang seperti dengan yang dinyanyikan oleh Giani tadi. Ternyata kue ini dibuat oleh masyarakat Kalimantan yang bernama kue rimpi. Nah, kue rimpi ini dibuatnya dari bahan-bahan pisang, dari buah pisang. Apakah adik-adik suka pisang? Ya, nah dari pisang itu mereka akan membuat kue ini, kue rimpi ini, dan dengan cara dijemur atau diampar, makanya namanya lagunya Ampar-Ampar Pisang. Ampar itu artinya dijemur dan disinar oleh sinar matahari sampai dia mengeluarkan aroma dari pisang itu. Adik-adik pernah coba? Kalau belum, coba tanya sama papanya, apa sih kue pisang yang dimaksud ini? Wah, menarik ya, ternyata bangsa Indonesia ini penuh dengan budaya-budaya yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua, kita juga akan mendengarkan suara yang merdu dari anak sekolah minggu juga di GKMI Gesemani, berasal dari kelas Samuel. Dia adalah Casey. Casey akan mengangkat satu lagu dari daerah, yaitu juga sama dengan yang dinyanyikan oleh Giani, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, mari kita dengarkan dengan sesama suara dari Casey dengan Ampar-Ampar Pisang. Hai teman-teman, namaku Casey. Hari ini aku akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Dirgahayu Indonesia ke-75 Merdeka.
tadi penampilan dari Casey dengan lagu daerah yaitu Ampar-Ampar Pisang, sama seperti yang Gianni nyanyikan tadi. Bagus gak adik-adik? Pasti bagus ya. Nah, ternyata adik-adik di samping dari latar belakang pembuatan lagu Ampar-Ampar Pisang ini di masyarakat Kalimantan Selatan, Koko Fram melanjutin lagi. Ternyata yang Koko Fram pernah baca juga, di zaman dulu itu banyak sekali anak-anak yang melihat proses dari pembuatan kue pisang ini atau kue rimpi ini. Yang tadi Koko Fram sudah bilang bahwa kue rimpi ini dibuatnya dengan cara dijemur di sinar matahari. Karena jemur di matahari berarti ditaruh di luar rumah mungkin ya. Nah, adik-adik menyadari nggak sih kalau tadi lagu yang dinyanyikan Gianni dan Casey, Ampar-Ampar Pisang itu ada kata-kata dikitip bidawang. Ada yang tahu artinya apa? Koko Fram juga ternyata baru tahu. Ternyata dikitip bidawang itu artinya adalah digigit biawak. Wah, serem ya. Ada yang tahu nggak sih binatang biawak itu seperti apa? Nah, ternyata pada waktu itu masyarakat dari Kalimantan Selatan ini sengaja ingin menakut-nakuti anak-anak yang berada di sekitar rumah dari pembuatan kue rimpi ini atau kue pisang ini, agar anak-anak itu tidak mencuri kue-kue yang ada. Mungkin ternyata terlalu lezat sekali, wangi pisangnya sangat menggiurkan sehingga mereka pingin mengambil. Tapi adik-adik jangan lakukan itu dimanapun. Tapi ini hanya sekadar menceritakan saja sejarah dari pembuatan lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke, adik-adik, tadi soal tentang Ampar-Ampar Pisang kita tutup dulu. Ternyata setelah ini juga kita akan melihat penampilan dari anak sekolah minggu juga dari GKM Semani, yang mereka juga akan menampilkan sebuah lagu nasional. Kalau tadi lagu daerah, sekarang lagu nasional. Mereka akan menyanyikan lagu yang sama, yaitu Daryl akan menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu lagu 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Langsung saja kita dengar penampilan dari Daryl dengan lagu 17 Agustus 1945. Hai teman-teman, namaku Daryl. Hari ini aku akan menyanyikan lagu 17 Agustus Dirgahayu Indonesia ke-75 Merdeka. Agustus itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Bye-bye. Wah, ternyata semangat sekali ya Daryl dengan lagu nasionalnya, yaitu lagu 17 Agustus 1945. Dia menggunakan baju merah putih, di mana dia menandakan bahwa dia menjadi seorang pelajar di bangku SD atau sekolah dasar, dengan semangat untuk mengibarkan bendera dan menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Meskipun kita masih kecil adik-adik,
yang ada di rumah, tapi Koko Fayakan yang percaya bahwa adik-adik bangga untuk berada di bangsa negara Indonesia ini. Langsung saja kita mau mendengarkan penampilan yang selanjutnya dengan lagu sama, lagu nasional yaitu 17 Agustus 1945 dari Excel, dari kelas Daniel. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Wah, adik-adik, ternyata penampilan dari Axel dari kelas Daniel yang mengangkat satu lagu nasional juga yaitu 17 Agustus 1945 dengan lantang, dengan semangat. Buktinya Axel menggunakan baju yang mencerminkan bangsa Indonesia, yaitu gambar Garuda yang ada di bajunya. Adik-adik tahu nggak sih, ternyata Garuda itu melambangkan juga bangsa Indonesia. Ada yang tahu nggak artinya apa sih? Ya, artinya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Indonesia meskipun berada dalam perbedaan banyak sekali, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, suku, ras, dan semuanya, tapi kita tetap berada satu di kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang berada di bangsa Indonesia ini harus juga tetap bangga karena 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Maka dari itu kita juga harus mendukung segala peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah yang sudah berjalan pada saat ini. Seperti adik-adik harus tetap di rumah karena pandemi ini, adik-adik harus menggunakan masker, adik-adik harus rajin cuci tangan dan menjaga kesehatan, bahkan juga tidak berpergian dulu kemanapun kalau tidak terlalu penting. Adik-adik, ternyata di lagu 17 Agustus 1945 ini, adik-adik tahu nggak siapa yang menciptakan?
Nah, yang menciptakan ini adalah seorang bapak yang bernama Bapak Muhammad Mutahar. Beliau lahir di Semarang tanggal 5 Agustus 1916. Wah, sudah lama sekali ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata lagu ini dirilis di tahun 1946. Jadi artinya 1 tahun setelah bangsa Indonesia merdeka di tahun 1945. Banyak sekali hal-hal yang bisa dibanggakan dari bangsa dan negara kita, Indonesia kita tercinta. Dan Koko Fran juga sangat bersyukur ternyata adik-adik yang diwakilkan oleh Giani, Casey, Daryl, bahkan Excel dari Komisi Sekolah Minggu GKMG Semani mau menyanyikan lagu-lagu khas Indonesia, lagu daerah dan lagu nasional. Kita beri tepuk tangan yuk buat mereka. Semangat semua adik-adik untuk boleh menyatakan bahwa adik-adik menjadi anak Tuhan yang siap dipakai untuk Indonesia. Kita lanjut lagi ke penampilan yang gak kalah kerennya, yaitu ada Vira, Tiara, dan Karista dari Komisi Sekolah Minggu GKMG Semani. Nah, Vira, Tiara, dan Karista ini mendapatkan tugas untuk boleh mengikuti lomba 17 Agustus dengan membuat dan membacakan puisi tentang Indonesia yang mereka buat sendiri tanpa dibantuin oleh siapa-siapa. Terdengarnya seperti itu. Nah, langsung saja kita yang pertama akan mendengarkan puisi buatan dari Vira. Tuhan memberkati negeriku. Negeriku Indonesia 75 tahun sudah merdeka. Itu karena tangan Tuhan bekerja bagi negeriku tercinta. Tuhan turut bekerja dalam perjuangan setiap anak bangsa untuk menggapai cita-cita, mewujudkan Indonesia merdeka. Tuhan, karena cintamu, Engkau memberkati negeriku, Engkau memerdekakan bangsaku. Terima kasih. Wah, super keren. Koko sih sangat suka banget ya, karena suaranya lantang, semangat sekali membacakan puisi yang dibuatnya dan menyatakan bahwa benar-benar bangga kalau Vira menjadi anak Tuhan yang berada di bangsa Indonesia ini. Jadi Koko Fran juga kutip sedikit bahwa Vira menyatakan bahwa karena cinta Tuhan akan negerinya, negeri Indonesia tercinta, Tuhan juga bekerja untuk anak-anaknya sehingga anak-anak seperti kita ini yang telah ditebus Tuhan itu bisa menggapai mimpi-mimpi dan boleh menjadi berkat buat Indonesia melalui setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sekolah. Hebat. Langsung saja kita dengar penampilan yang gak kalah kerennya juga, yaitu ini adiknya Vira ternyata. Nah, yaitu Tiara. Tiara juga gak mau kalah, bikin puisi juga yang gak kalah kerennya tentang 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Langsung aja kita dengarkan. Ini dia puisi dari Tiara untuk Indonesia. Indonesia tercinta, Engkau sudah merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa sejak tahun 45. Indonesia tercinta, kini 75 tahun merdeka. Semua karena anugerahnya bagi negeri yang kucinta. Karena Tuhan sungguh nyata bagi negeriku Indonesia yang telah memberi rasa merdeka dan akan tetap jaya. Terima kasih. Ya, itu adalah penampilan dari Tiara yang membacakan puisi yang dibuatnya langsung oleh dirinya mengenai 75 tahun Indonesia sudah merdeka, semua karena kasih karunia Tuhan yang sungguh nyata buat bangsa Indonesia sehingga 75 tahun Indonesia sudah boleh merdeka dan bebas dari penjajahan. Dan terakhir ada penampilan dari Karista, tapi Karista belum mau share tentang pembacaannya dari puisi yang dibuatnya. Tapi ada puisinya cukup menarik menurut Koko Fran. Karena kenapa? Judulnya aja sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu HUT RI atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia versus Pandemi. Benar sih, kita masih berada dalam pandemi COVID-19 yang dimana membuat segala sesuatunya itu menjadi sedih, menjadi terpuruk dan sebagainya. Tapi
Yuk kita bisa sama-sama baca puisi yang langsung ditulis tangan oleh Karista. Ini dia. Wah, sudah dibaca semua adik-adik puisi dari tulisan tangan Karista. Nah, benar sih emang sedikit ada perbedaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tahun yang 75 ini, karena kita harus tidak bersama-sama, tidak merayakan upacara-upacara lagi dan sebagainya. Tapi Koko Frans yakin percaya pandemi ini yang membuat kita terpuruk, membuat kita sedih, asalkan kita percaya pada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar pandemi ini cepat selesai, pasti Tuhan akan selesaikan kok. Dan adik-adik juga tetap berada di rumah, tetap menjaga kesehatan dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Harus cuci tangan, pakai masker, terus jaga kesehatan, minum banyak vitamin. Mungkin sering kita lupakan itu, tapi Koko yakin dan percaya bahwa Tuhan ingin menyadarkan kita bersama-sama untuk boleh tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Meskipun adik-adik harus sekolah di rumah, secara daring, dan sebagainya, tidak bertemu dengan teman-teman secara langsung, tapi ada hal yang baik kok adik-adik, kita bisa bersama-sama dengan keluarga dan boleh bersama-sama muji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Koko Frans juga mau menyatakan bahwa ternyata di Alkitab juga banyak kok Tuhan memakai anak-anak kecil untuk boleh menyatakan kepada nama Tuhan dan boleh menyatakan dirinya menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Adik-adik, karena kita sudah diberkati Tuhan dan sudah merdeka dari dosa-dosa kita karena Tuhan Yesus telah menebus kita, Koko Frans mau kasih satu ayat Alkitab, yaitu diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang menyatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, sekali lagi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda atau engkau kecil atau engkau masih anak-anak, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wah, ternyata adik-adik meskipun kita masih kecil, masih muda, adik-adik jangan pernah takut, diremehkan untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan teladan bagi bangsa Indonesia ini dalam perkataan kita. Maka dari itu kita harus menjaga perkataan kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Terus juga dengan tingkah laku kita harus mencerminkan tingkah laku yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga harus menyatakan kasih kepada siapapun. Yang tadi Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda-beda tetap satu jua. Kita harus boleh mengasihi siapapun yang kita kenal, baik yang ada di sekitar kita. Terus dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita akan mengikuti segala peraturan pemerintah yang Tuhan tunjuk kepada pemerintah untuk boleh memimpin kita di negara ini, dan juga dalam kesucian kita untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Koko yakin dan percaya adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap boleh menjadi berkat dan menjadi teladan bagi bangsa Indonesia dengan karya-karya, dengan prestasi yang adik-adik lakukan di sekolah, di rumah, dan dimanapun keberadaan kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Yuk, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi Indonesia sudah boleh merdeka selama 75 tahun. Dengan caranya Tuhan boleh memberkati dan mengasihi perekonomian Indonesia, memberkati keamanan Indonesia, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini. Biarlah kami boleh menjadi teladan di masa usia kami pada saat ini untuk boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan buat Indonesia kami tercinta. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang berkati juga kami semua. Teringat juga kami mau berdoa di tahun ini
ada COVID-19, pandemik ini masih belum selesai, tapi kami akan percaya dengan kuasa dan rencana Tuhan, Tuhan akan mengusir COVID-19 ini dan menyembuhkan semua yang terjangkit COVID-19 ini. Tuhan, biarlah cepat pulih bangsa kami, bangkit dari keterpurukan ini, dan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain di Indonesia. Ini doa kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi bukan kehendak kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.